Bravo sepak bola, kita bahas prediksi match day ke-8 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sebentar lagi akan dimainkan besok malam. Ya, kita bahas sama-sama prediksinya, ada 6 match, coba gue berikan referensinya dan kita bahas peluang timnas Indonesia di grup C setelah Arab Saudi menang dan kita kena bantai kemarin di Sydney melawan Australia. Ya, kemungkinan yang bisa tercipta kita bahas di sini dan kita bahas juga hasil pertandingan di match day ke-7 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kita mulai. Match pertama di mana kita harus bisa mengakui, ya harus kita akui apapun alasannya bahwa kita masih belum bisa berbuat apa-apa melawan Australia di laga ke-7. Ya, ini match yang sangat-sangat berat. Walaupun kita menguasai ball possession di match ini, tapi hasil yang menunjukkan kita masih beda jauh dengan Australia. Ya, beda waktu main home melawan Australia di Senayan. Ya, ini cukup bagus ya, hanya imbang 0-0 dan di match away kita kena bantai di sini. Apapun alasannya kita harus akui, ya kita harus menerima hasil ini dan kita dukung timnas Indonesia. Mudah-mudahan di match ke-8 kita bisa ambil 3 poin. Hasil pertandingan di match ke-7, Australia menang 5-1 atas Indonesia. Jepang juga mengokohkan dirinya, ya 8 kali berturut-turut lolos ke Piala Dunia dan ini sangat luar biasa. Sejarah tercipta untuk Jepang dan di Asia tentunya, di mana satu-satunya negara yang selalu lolos 8 kali berturut-turut dari Asia ke Piala Dunia. Jepang memastikan tiketnya setelah menang 2-0 di home melawan Bahrain dan tentunya peluang lolos ke di posisi kedua itu masih ada peluang untuk Australia dan tentunya ya mudah-mudahan bisa kalah Australia ini di beberapa pertandingan terakhirnya nanti ya. Kita berharap yang terbaik aja untuk timnas Indonesia dan di grup C ini bisa lolos otomatis nanti ke Piala Dunia di tahun 2026. Next, Korea Selatan imbang melawan Oman. Ya, kejutan Oman berhasil mengimbangi Korea Selatan yang hampir memastikan tiketnya juga. Iran menang 2-0 atas Uni Emirat Arab, Uzbekistan menang 1-0 atas Kyrgyzstan, Irak imbang 2-2 atas Kuwait, Yordania menang 3-1 atas Palestina, Qatar menang 5-1 atas Korea Utara, Arab Saudi menang 1-0 atas China atau Tiongkok. Gol dari Al-Dasari yang mengantarkan Arab Saudi meraih 3 poin penting di laga home-nya. Kita lihat klasmen sementara grup A. Iran hampir dipastikan lolos ya, bahkan sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya atau ke Piala Dunia di Amerika Serikat dengan koleksi 19 poin. Uzbekistan berada di posisi kedua dengan 16 poin. Uni Emirat Arab di posisi ketiga, Qatar di posisi keempat. Jadi bisa dipastikan ada 4 tim yang masih kebuka peluang untuk lolos ke babak selanjutnya karena Kyrgyzstan dan Korea Utara sudah dipastikan tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Di grup B ada Korea Selatan ya, sama seperti Iran juga hampir memastikan tiketnya jika seandainya lolos ke atau menang di match melawan Oman kemarin, tapi alhasil sangat-sangat di luar dugaan imbang 1-1. Korea Selatan memiliki 15 poin, Yordania 12 poin, Irak 12 poin, Oman 7 poin, Kuwait 5 poin dan Palestina berada di juru kunci. Jadi peluangnya Yordania masih ada peluang dan Irak masih ada peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di grup C, hasil yang berbeda dan tentunya tidak sesuai harapan kita. Jepang sudah memastikan tiketnya dan Australia juga masih membuka peluang untuk lolos otomatis. Dan begitu juga Arab Saudi yang menang dramatis ya, dalam melawan Tiongkok dengan skor tipis 1-0. Masih ada peluang juga bisa lolos otomatis dengan 9 poin yang mereka miliki di posisi ketiga. Indonesia memiliki 6 poin sama seperti Bahrain dan Tiongkok. Ini panas ya, tentunya harapan kita kalaupun tidak lolos otomatis tapi minimal bisa bermain nanti di ronde keempat, finish di posisi ketiga atau posisi keempat ya. Jika sampai kebuang di posisi ke-5 saya pikir ini mimpi buruk untuk kita semua ya. Berdoa banyak-banyak ya untuk Indonesia di match ke-8 nantinya. Indonesia masih berada di posisi keempat, 6 poin, ya masih menang head to head dengan Bahrain dan tentunya Tiongkok di posisi ke-6. Nah itu dia hasil pertandingan di match ke-7 dan klasmen sementara untuk A, B, C ronde ketiga. Kita coba bahas prediksi teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan tinggalkan prediksinya. Di sini gue akan coba menantang teman-teman untuk bertukar prediksi. Gue akan coba sediain kuis tebak skor berhadiah. Syaratnya silakan di follow saja akun ini dan ditebak pencetak gol pertama di match Indonesia versus Bahrain dan berapa skor akhir untuk match ini. Jika ada yang betul, gue kirimkan hadiahnya. Kita mulai ya. Match pertama ada Kyrgyzstan melawan Qatar. Tentunya jika kita lihat Kyrgyzstan
di klasmen ini masih berada di pos kelima dan hampir tidak ada peluang untuk lolos. Qatar masih membuka peluang ya. Untuk match ini feeling gua sih ini berat untuk Kyrgyzstan. Di sini gue taruh 2-1 kemenangan Qatar atas Kyrgyzstan. Iran versus Uzbekistan, partai big match akan jadi penentu. Tentunya Iran yang hampir memastikan tiketnya dan bahkan sudah memastikan tiket lolos ke babak selanjutnya melawan Uzbekistan. Tentunya ini duel klasik dan harga diri ya. Feeling gua 1-0 Iran win atas Uzbekistan. Korea Selatan dan Yordania sama seperti Iran dan Uzbekistan. Ini partai big match juga di pos pertama dan pos kedua. Ya, dengan poin yang masih tipis-tipis, ya jika menang Yordania menang melawan Korea Selatan, maka akan menggeser Korea Selatan di pos pertama. Jadi mau tidak mau Korea Selatan harus bisa memanfaatkan match ini apalagi bermain di home untuk memastikan tiketnya dan semakin mengekohkan dirinya di pos pertama. Untuk match ini feeling gue masih lebih ke Korea Selatan, 2-1 gue prediksi Korea Selatan win atas Yordania. Ini seperti ulangan kemarin di Piala Asia ya. Mudah-mudahan tidak ada laga prank, Korea Selatan bisa menunjukkan kualitas VVIP Asianya. Jepang Arab Saudi untuk match ini feeling gua sih masih lebih ke Jepang walaupun sudah memastikan tiket, tapi adu gengsi yang akan bicara ya. Jepang dan Arab Saudi ini memang lagi dalam panas-panasnya juga dalam dunia sepak bola. Jadi menurut gua Jepang akan mengakhiri grup ini dengan sangat fantastik ya, tanpa kekalahan dan melawan Arab Saudi. Saya pikir Jepang masih oke lah di sini. 3-1 gue prediksi Jepang win atas Arab Saudi. Tiongkok Australia untuk match ini gue taruh 2-0 kemenangan Australia dan harapan kita sih bisa imbang ya atau Australia kalah lah di match ini. Tapi di sini gue lebih melihat Australia bisa menang di match ini ya. Sini gue taruh 2-0 kemenangan Australia atau bisa imbang, mudah-mudahan imbang. Harapan kita imbang untuk bisa memanfaatkan peluang lolos otomatis ke World Cup 2026. Indonesia Bahrain kita bantai ya, menurut gue dengan ball possession kemarin melawan Australia memang cukup bagus permainan kita. Cuman ya lini tengah atau lini belakang kita yang masih belum komplit dan masih belum seperti yang kita harapkan, yang mengakibatkan kita kebobolan ya, dengan 2 gol yang saya pikir kesalahan dari bek kita dan sangat disayangkan juga ya penalti dan Kevin Dix yang bisa saja merubah permainan kemarin jika sampai gol di awal-awal pertandingan. Jadi harapan kita sama-sama ya bisa bantai Bahrain di match ini ya. Walaupun tidak bisa bantai ya harus menang ya. 3-0 gue prediksi Indonesia bisa win atas timnas Bahrain. Gimana menurutmu? Ya silakan tinggalkan prediksimu, kita bahas sama-sama prediksi untuk match malam hari besok atau di kualifikasi Piala Dunia zona Asia match day ke-8. Jika punya feeling, cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video. Gue pamit. Bravo sepak bola.